Kang Deddy untuk konten. Nah, mantap nih. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Gubernur Kalimantan Timur beli mobil dinas 8,5 miliar untuk melewati medan jalan yang sulit. Tapi netizen banyak yang komen, daripada beli mobil dinas 8,5 miliar, mending untuk perbaiki jalan. Jadi udah dimaksud, Gubernur Kalimantan Timur ini lagi rame banget disorot karena dinilai tidak selaras dengan efisiensi anggaran. Dan juga pernyataannya, ketika ditanya soal mobil ini, ia mengatakan, Masa iya kepala daerahnya pakai mobil nyala kadarnya? Jangan dong. Ya, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. nah tujuannya juga untuk menyambut tamu yang bukan cuma kepala daerah di Indonesia, tapi juga tamu-tamu global katanya. Dan juga ia menyatakan kalau sampai hari ini, Pemprov Kaltim belum menyediakannya mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi yang ia selalu gunakan. Nah, sekretaris daerah Kaltim juga ikut memberikan penjelasan. Yang menyebut kendaraan operasional itu dirancang agar gubernur bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Menurutnya masih banyak wilayah di Kalimantan Timur dengan kondisi jalan yang berat. Sebagian belum beraspal dan tidak semuanya bisa dilalui kendaraan standar. Karena itulah dibutuhkan mobil dengan kemampuan dan spesifikasi yang lebih tinggi supaya aktivitas kunjungan kerja ke kawasan tersebut tetap bisa berjalan lancar dan aman. Tapi pertanyaannya, kalau alasan utamanya karena jalan sulit, kenapa yang diperbaiki bukan jalannya dulu? Atau kenapa harus mobil yang seharga 8,5 M? Emang nggak ada mobil yang harganya jauh di bawah itu, tapi secara fungsi tetap bisa menembus lumpur, tanjakan, dan jalan berbatu? Kalau menurut kalian gimana? Masa iya kepala daerahnya pakai mobil nyala kadarnya? Jangan dong. Ya, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat. Asik nih teman-teman, Gubernur Kalimantan Timur itu baru beli mobil dinas harga 8,5 miliar. Ketika ditanya oleh wartawan, dia jawab, ya ini untuk menjaga marwah dan martabat Kalimantan Timur. Berarti kalau ada pejabat pakai fasilitas umum, mobilnya biasa aja, ada yang pakai motor atau sepeda, itu nggak menjaga martabat ya, nggak menjaga marwah daerahnya gitu. Jadi tolak ukur seorang pejabat ketika ada marwah dan tidaknya itu diukur dari dia pakai mobil apa. Bapak kalau beli pakai duit sendiri nggak apa-apa, Pak, tapi kan itu pakai APBD tahun 2025 Pak, yang harusnya dialokasikan untuk hal lain. Kenapa malah dibeliin mobil semewah itu Pak? Ya Allah. Kedua, mohon maaf saya nggak mengkritik Bapak, saya doakan Bapak mudah-mudahan jadi pribadi yang amanah. Mudah-mudahan mendengar video ini Pak, ya, karena saya lagi di Masjidil Haram. Saya doakan seluruh pejabat di Indonesia khususnya menjadi pemimpin yang amanah, yang mendukung kepada masyarakat, yang mendahulukan masyarakat daripada dirinya. Karena pernah ada perjanjian antara dirinya dengan Al-Quran. Kalau memang dia non muslim, ada perjanjian dengan dirinya dengan Tuhan, ya kan? Dan mudah-mudahan juga pejabat-pejabat di Indonesia tidak menjadi antek-antek asing. Tapi di sini saya mau menjelaskan beberapa hal. Jas merah, jangan lupakan sejarah kepada teman-teman Genjet. Dan mau juga nanya ke Pak Rudi ya, Pak Rudi, kalau martabat dan marwah diukur dari fasilitas atau mobil mewah, coba kita kembali ke belakang. Ada banyak pejabat di Indonesia, orang-orang hebat tentunya, yang bermartabat, bermarwah, dihargai oleh negara-negara manapun. Itu bukan karena fasilitas, tapi karena integritas Pak. Contoh, saya kasih contoh. Ada mantan Menteri Luar Negeri, 4 kali menjadi Menteri Luar Negeri, hafal 5 bahasa, namanya Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim semasa hidupnya itu ngontrak Pak, pindah dari kontrakan yang gede kalau lagi ada uang, kalau nggak ada pindah yang kecil. Ketika anak nomor kelimanya Kiai Haji Agus Salim wafat, beliau nggak mampu beli kain kafannya Pak, karena ulah Belanda pada saat itu. Kemudian yang kedua, Jenderal Hugeng, mungkin Bapak pernah dengar nama ini ya, seorang jenderal besar ya, Kapolri bintang 4 yang dicopot oleh Pak Harto. Apa dia punya rumah, punya fasilitas, bahkan tanah sepetak pun dikembalikan kepada negara. Seluruhnya ketika dia dipecat dikembalikan kepada negara. Dia nggak punya rumah, dia juga kontrak-kontrak. Dari mana mobil Pak Hugeng? Mobil Pak Hugeng dia didapatkan dari patungan para polisi dan teman-teman, kemudian menghadiahkan kepada Pak Hugeng. Istrinya mau pulang ke luar negeri sama Pak Hugeng, jangan ketika masa menjabat, karena nanti kalau kamu ke luar negeri dianggapnya khawatir masyarakat menganggap ini pakai uang anggaran negara. Saking ikhtiar, hati-hatinya Pak Hugeng. Siapa lagi? Jenderal Sudirman ketika perang Gerilya mau dimulai, dia pulang dulu ke rumahnya, dia nanya ke istrinya, "Neng, di rumah ada apa?" "Nggak ada apa-apa." "Itu di tangan ada apa?" "Ada emas." "Sini emasnya, dijual untuk perjuangan." "Dijual Pak, untuk perjuangan Pak." Jadi martabat dan marwah tidak bisa diukur dari fasilitas yang kita gunakan, mobil yang mewah, tapi dari integritas, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin di Indonesia semuanya menjadi pemimpin yang adil, amanah, tegas, berwibawa, bermartabat, dan lebih mendahulukan rakyat kecil, serta tidak menjadi antek-antek asing. Hentikan praktek politik dinasti. Kami tidak ada politik dinasti. Kami Baik, terima kasih Pak Gubernur sudah memberikan itu lama sekali Pak. Yang pertama, evaluasi dan pemerataan program transport. Yang kedua, tindak lanjut atas kerusakan ekologi di Kalimantan Timur. Yang ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Yang keempat, hentikan praktik politik dinasti di Kalimantan Timur. Yang kelima, menuntut jaminan perlindungan dan kepastian hak guru serta masyarakat adat. Sabtu makanannya Ramadan. Adik-adik semua nanti boleh ikut. Besok kita akan melaksanakan peresmian jembatan di Nimbung.
di Kutai Barat, di Kutai Timur menuju ke Berau. 4 periode gubernur tidak ada yang bisa menyelesaikan itu. Periode kami menyelesaikan dengan catatan kami sebagai personal garanti di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Kalau enggak selesai jalan jembatan itu. Berkaitan dengan gratis pool, tahun 2025 di saat kami masuk di pertengahan kegiatan anggaran berjalan, yang bisa disekolahkan melalui program gratis pool sebanyak 24.000 siswa yang jangkauannya hampir seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Di tahun 2026, program ini sebanyak 158.981 mahasiswa. Berikutnya, hentikan praktek politik dinasti. Kami tidak ada politik dinasti. Kami hukum. Kalau dasar hukum, mestinya tahu bagaimana tentang pemilu yang ada di Indonesia ini. Semua warga negara Indonesia yang usianya telah memenuhi persyaratan boleh memiliki hak pemilu, hak politik, dipilih maupun begitu. Yang berikutnya, menuntut jaminan perlindungan kepastian buruh pasti, serta anak ini pasti. Meminta transparansi APBD Kaltim sangat transparansi. Pertama diaudit melalui lapor khas pemeriksaan keuangan pemeriksa daerah, melalui BPK RI perwakilan Kalimantan Timur, ada BPKP. Terus semuanya di sini ada DPRD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nggak ada yang di sini ditutup-tutupi. Yang berikutnya menyampaikan dan membahas aspirasi berupa tuntutan sebagaimana di atas dievaluasi. Cocok. Cuma tempatnya yang tidak cocok. Kalau ada di dalam, duduknya bagus kita duduknya. Dan kami, oke, no problem. Kalau memang faktanya implementasi tidak sesuai dengan janjikan yang dijanjikan ketika kampanye, akui saja. Apapun alasannya silakan diakui saja, ya. Tidak masalah. Ya kan, silakan diakui saja. Terutama satu gratis bola ya. Artinya apa yang dijanjikan ketika kampanye tidak berjalan dengan maksimal implementasinya. Disampaikan karena salah universitas salah satunya kan. Oke. Saya masuk tadi dibahas mengenai tadi di singgung Pak, saudara saya dari Unpad hukum. Tadi disinggung saya alma mater guling yang bilang saya hukum Pak, fakultas hukum, pemerintahan hukum negara. Ayo kita debat. Skripsi saya sudah selesai bahas pemilu. Di negara demokrasi, Undang-Undang 7 2017 sepakat sah-sah saja siapapun itu untuk mencalonkan diri dipilih dan memilih. Tapi berdasarkan fakta di lapangan izin, Bapak kan dengan keluarga Bapak yang sangat luar biasa ini melakukan konsolidasi politik, menyebarkan akar-akar dan gurita-gurita. Izin, ya. Itu satu. Dua, pertanyaannya, mekanisme check and balances negara demokrasi, DPRD dan Gubernur Kalimantan Timur hari ini sesama sekeluarga, apakah maksimal kawan? Tidak. Ya, jadi boleh Pak kita berdebat masalah itu. Saya anggapi lagi mengenai itu. Tadi Bapak membangga-banggakan Bapak adalah gubernur pertama yang membangun jalan lebih banyak daripada gubernur-gubernur sebelumnya. Lebih banyak lagi kalau Bapak tidak perlu beli mobil mahal itu. Pak, itu kan kawan. Nah, Bapak bilang kan, Bapak tidak lihat kalau pakai kijang, masyarakat Pak jalan kaki, pakai sepeda gepeng. Artinya kan ada budaya hedonisme nih Pak di sini. Tidak merakyat, ya. Betul kan kawan? Nah, saya kira mobil dinas yang ada sekarang sudah cukup lah untuk menyambut tamu. Betul kan kawan? Pak, kita kalau Bapak tadi tantang kami Pak, berdebat face to face. Faktanya hari ini BEM Visip Punmul, tadi kita sampaikan face to face kan, BEM Visip Punmul sudah memberikan undangan kita berdiskusi bareng. Forum intelektual, surat masuk ya? Surat masuk, ada sih masuk Pak. Kami dari BEM Punmul ke pengurusan sebelumnya, ketika Bapak berkampanye keliling sana kemari, kami dari BEM Punmul menantang. Ayo silahkan kan berkampanye di dulu, berdebat di dulu. Bapak tidak jawab. Hari ini saya Pak, kepengurusan baru kami tantang Bapak Pemprov Kaltim, Pak Rudi dan Pak Sendo punya tanggung jawab besar untuk menjawab semua hal yang menurut kami kalian ingkari. Mungkin menurut Bapak dan Ibu sekalian tidak diingkari, tapi menurut kami diingkari. Pertanggungjawaban paling mudah untuk dilakukan. Oke, hari ini Bapak tanda tangan. Silakan Pak, hadiri tantangan kami terbuka. Kita berdebat secara intelektual. Kami tantang secara terbuka Bapak Rudi dan Seno untuk berdebat di Universitas Muhammad. Berani atau tidak Pak? Berani atau tidak Pak? Kirim aja surat. Ada.
sampaikan hari ini berani atau tidak? Sangat berani. Berani Pak ya? Berani Pak ya? Berani Pak ya? Kami di surat tidak akan menjelaskan dan menempatkan tanggal dan waktu. Kami menyesuaikan yang terhormat. Oke. Gubernur dan wakil gubernur. Oke. Gimana? Ya, BMBC juga undang diskusi. Kami BMBC undang diskusi, kami undang debat. Kan Bapak tadi nonton debat. Ya, berarti berani Pak ya? Berani Pak ya? Oke. Silakan Pak, ada kabar lain? Hidup mahasiswa! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.